Berbagai fenomena yang terus hadir terkait konflik habaib keluarga Balawi dan keluarga Wali Songo terus hadir di jagat media sosial. Kiai Haji Ali Badiri Pasuruan memberikan catatan kritis agar publik membacanya dengan cerdas, sehingga tidak asal komentar tanpa dasar pengetahuan. Dalam catatan ini, Kiai Haji Ali Badri menjelaskan cara dakwah yang sering menjadi sumber perdebatan dan perang dingin antar kelompok. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Berikut ini catatan selengkapnya dari Kiai Haji Ali Badri. Sudah saya jelaskan di awal bahwa Habaib atau Robito Alawiyah RA memang pernah berkonflik dengan keluarga Wali Songo pada tahun 2005. Waktu itu yang mencuat hanya nama saya saja dan sempat ada yang memfitnah bahwa saya hanya mengarang nasab anggota saya. Seolah-olah hanya saya yang mengaku keturunan Wali Songo. Sehingga ketika sekarang ribut di media sosial dan banyak kiai angkat suara mengaku keturunan Wali Songo, ada yang menelpon saya dengan berkata, "Sekarang terjawab apa yang dulu dituduhkan pada antum, yakni terbukti bahwa kiai-kiai keturunan Wali Songo itu banyak. Saya bukan mengada-ada atau mengarang. Di mata saya, konflik itu benar-benar telah selesai. Sampai sekarang, saya sering berkumpul dengan habaib, baik di Jawa, di luar Jawa, Malaysia, dan Singapura. Bahkan, saya minta maaf kalau bertemu habaib yang tahu soal konflik lama itu. Saya juga sering bertemu dan mesra dengan Habib Taufik Assegaf, Ketua Umum Robito Alawiyah sekarang. Habib Taufik juga masih suka datang ke acara haul kakek saya. Beliau juga pernah mengundang saya ke kantor RA Pasuruan untuk diskusi bersama kiai-kiai ahli mazhab Madura. Saya juga pernah ke rumah beliau menemani kiai-kiai Madura untuk diskusi soal keumatan. Lagi, konflik RA dengan saya sebagai pendiri lembaga Majelis Zuriyah Wali Songo benar-benar telah selesai. Namun, rupanya banyak keluarga Wali Songo yang masih sakit hati sampai sekarang. Oknum Balawi pun rupanya masih suka mencibir, sehingga perang dingin terus berlangsung di belakang saya. Kemudian, dalam 1 bulan ini menjadi perang panas karena tersulut oleh statement cebong dan katrun. Dengan demikian, pembaca bisa memahami kenapa masalah yang sangat sederhana ini kemudian menjadi sebab keributan sangat serius, yaitu karena luka lama dan perseteruan cebong dan katrun. Baiklah, sekarang kita memasuki analisis kasus. Menurut saya, konflik sekarang ini berawal dari statement Gus Fuad yang memarahi kelompok keras dari kalangan habaib. Ingat, kelompok keras menurut penilaian Gus Fuad, beliau berpendapat bahwa sikap keras apalagi ceramah kasar itu dapat memicu provokasi dan perpecahan. Beliau berpendapat bahwa kebanyakan para penceramah dari kalangan Habib itu keras. Bahkan yang tidak keras dari 100 pendakwah habaib hanya 2-3 orang saja. Ingat juga, ini hanya pendapat Gus Fuad. Kata Gus Fuad juga, habaib tidak usah dakwah kecuali habaib yang lembut saja. Ayo kita bedah satu persatu. Yang pertama, mengenai sikap keras dan ceramah kasar. Sebenarnya bab ini bisa panjang kalau mau dibahas secara detail, bahkan bisa jadi satu buku. Singkatnya, keras dan kasar itu dua hal berbeda. Keras bisa berarti kaku dan marah, sedangkan kasar adalah kata lain dari tidak beradab. Keras itu bisa salah,
bahkan bisa fatal. Namun ada tempat dan keadaan yang terkadang memang harus atau sebaiknya menggunakan cara keras. Keras itu hanya bisa digunakan oleh orang yang punya pengaruh. Misalnya, orang tua kepada anaknya yang bandel, ulama pada santri dan jamaahnya yang sering melanggar syariat, pejabat pada rakyatnya yang susah diatur. Kalau anak tidak boleh memberi nasihat dengan keras pada orang tua, demikian orang awam pada tokoh, apalagi rakyat pada penguasa. Jangan berdalih menggunakan cara keras Sayyidina Umar untuk berdakwah oleh siapapun kepada siapapun. Sayyidina Umar kadang keras itu karena beliau khalifah dan yang dikerasin adalah rakyat beliau yang dianggap bandel. Seandainya beliau rakyat jelata dan hendak menasehati penguasa, maka pasti lain cerita. Adapun anak ketika mau memberi nasihat pada orang tua atau rakyat pada penguasa atau orang yang lemah pada kelompok yang kuat, maka teladanilah Rasulullah SAW saat masih di Makkah. 13 tahun beliau dan para sahabat menjadi orang yang lemah. Bagaimana cara dakwah beliau saat dalam posisi lemah itu? Apakah beliau keras pada Abu Lahab, Abu Jahal, dan lainnya yang saat itu jauh lebih berpengaruh di Makkah? Tidak. Beliau hanya menyampaikan apa adanya dengan argumentasi cerdas serta menunjukkan kesabaran. Kalau beliau keras, dakwah beliau bukan hanya akan terancam gagal, tapi beliau atau para pengikut beliau juga akan dicelakai oleh musyrikin yang berpengaruh itu. Jadi, sikap dan cara dakwah Rasulullah SAW saat di Mekah bisa kita teladani kita kondisi kita lemah. Seperti saat kita jadi rakyat hendak memberi nasihat pada penguasa. Sedangkan saat Rasulullah SAW di Madinah, beliau telah menjadi orang kuat nomor 1 di sana. Beliau pun terkadang bersikap keras, yaitu pada musuh-musuh kemanusiaan dan kebenaran yang susah diajak damai dengan cara lembut. Maka kalau Anda pendakwah yang suka marah, jadilah presiden dulu, baru marah-marahin Kapolri kalau tidak tegas pada pelanggaran judi misalnya. Kalau Anda hanya rakyat biasa dan hendak menasehati presiden, maka gunakan cara yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ketika hendak berdakwah pada Raja Fir'aun. Al-Quran menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam itu agar kita meneladani beliau. Sedangkan memberi nasihat dengan kasar itu tidak boleh digunakan di semua tempat dan semua keadaan. Seperti mengumpat dengan menyebut semisal kalimat jancok, asu, celeng, matamu picek, dan segalanya, dan sebagainya. Tadi saya katakan bahwa keras itu bahkan bisa fatal dan akan menjadi fatal sekali apabila dibarengi dengan kata-kata kasar. Misalnya, pada suatu malam ada pejabat zalim yang mulai sadar dan hendak memperbaiki diri. Dia berniat esok harinya akan mendiskusikan hal ini dengan para penasehat ahli dan orang-orang kepercayaannya. Namun begitu bangun tidur, ia mendapat kiriman link YouTube berisi ceramah yang mencaci maki dirinya. Ia dibilang bodoh, goblok, anjing, babi, banci, pengecut, dan sebagainya. Ia pun menjadi jengkel dan lupa kalau tadi malam sudah sadar dan berniat untuk memperbaiki diri. Berhari-hari ia larut dalam kejengkelan, apalagi teman-temannya juga memanas-manasi. Ia pun tidak jadi memperbaiki diri. Demi Allah, pendakwah dalam YouTube tadi bukannya membawa orang lebih dekat kepada Allah, tapi malah membawa orang lebih dekat pada setan. Jadi dakwah dengan cara keras itu memang bisa menimbulkan perpecahan, dan dengan cara kasar itu salah. Kalau itu yang dimaksud oleh Gus Fuad, maka saya setuju. Bahkan orang yang dakwahnya cenderung seperti itu memang sebaiknya tidak usah berceramah, karena bukan memperbaiki tambah, tapi malah merusak atau menambah kerusakan lain. Berceramah itu beda dengan mengajar.
Semua orang alim bisa mengajar, tapi ceramah perlu bakat khusus dan pengalaman bersosialisasi. Kalau sekiranya tidak ada bakat berceramah, sebaiknya ambil bagian mengajar saja dan duduk manis di pesantren. Nah, terkait dakwah keras dan kasar ini, ranahnya adalah diskusi. Yang saya jelaskan tadi adalah pendapat saya. Yang berbeda dengan saya, silakan ajukan pendapat. Saya juga senang sekali menyimak ilmu dari siapapun, termasuk orang yang tidak sefaham dengan saya. Yang kedua, mengenai kata Gus Fuad bahwa kebanyakan habaib berdakwah keras. Dalam hal ini, saya serahkan pada publik. Justru ini yang mestinya didiskusikan dari awal. Benarkah kebanyakan habaib dakwah keras atau kasar? Berapa persen yang keras, berapa persen yang kasar? Yang setuju dengan Gus Fuad tinggal keluarkan saja argumentasinya dan contoh-contoh ceramah yang dianggap keras dan kasar itu. Yang tidak setuju tinggalkan, keluarkan juga argumentasinya. Dan satu hal hendaknya diperhatikan, yaitu dengarkanlah pendapat publik, karena merekalah objek dakwah itu. Ibarat berjualan, publik adalah konsumen yang perlu didengar pendapatnya, apalagi keluhannya. Yang ketiga, mengenai tuduhan bahwa Gus Fuad dianggap benci Ahlul Bait gara-gara memarahi habaib. Nah, dalam hal ini umat memang perlu didewasakan. Orang-orang sering berpikir bahwa kalau mengkritik seorang habaib berarti benci semua habaib. Kalau mengkritik seorang Arab berarti benci semua yang berbau Arab. Kalau mengkritik seorang Cina berarti benci semua yang berbau Cina. Ini terlalu kekanak-kanakan bagi sebuah bangsa yang memiliki banyak pesantren, sekolah dan kampus. Ayolah kita berlatih untuk membiasakan husnuzon dan bersikap adil. Baiklah, misalnya si fulan itu salah, pastikan dulu seberapa salahnya. Disengaja atau tidak, meminta maaf atau tidak, siap dihukum atau tidak. Jangan kita menghukum orang lebih dari kesalahannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mempertanyakan orang yang menilai dan menghukum kesalahan itu. Menurut saya, Gus Fuad juga salah karena statement di publik itu beliau sampaikan dengan nada marah. Saya sendiri ada kerasnya. Tanyakan saja pada teman-teman dekat. Saya termasuk orang yang memiliki karakter keras. Saya juga sering bersikap keras karena tidak sabar untuk menahan diri. Tapi sikap keras itu selalu saya ambil di tempat tertutup. Saya kritik kiai-kiai di forum khusus kiai, bukan di panggung apalagi media. Sekali lagi, menurut saya Gus Fuad itu salah, karena statement di publik itu beliau sampaikan dengan nada marah. Namun Gus Fuad bisa saja membela diri. Misalnya beliau berkata, saya marah karena hal ini saya anggap sangat serius. Dampaknya adalah kekacauan umat dan sangat merugikan agama Islam. Kekhawatiran itu membuat saya tidak menahan amarah. Kalau beliau bilang begitu, kita mau bilang apa? Nah, kembali lagi bahwa ini adalah sebuah bahan untuk diskusi, bukan jadi bahan saling mencaci. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai konflik habaib dan keluarga Wali Songo. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.